Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita lanjutkan kajian rutin kita, pembacaan kitab Al-Istidad Yaumil Ma'ad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatus sa'adah, dan tanda-tanda orang yang beruntung, tanda-tanda orang yang sukses, tanda-tanda orang yang bahagia. Arba'atun, ada 4. Dzikrudz dzunubil madiyati, yang pertama selalu mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Bin nadami, dengan penyesalan. Wal istighfari, dan mohon ampunan. Wa nisyanul hasanatil madiyati, yang kedua melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Ka'annaha, seolah-olah kebaikan tersebut lam taqa' minhu, tidak pernah terjadi darinya. Li'annaha, karena sesungguhnya hasanah atau kebaikan, la takhlu, tidak pernah sepi, tidak pernah kosong, minal ilali, dari kecacatan. Wa nadharuhu, dan yang ketiga selalu memandang, ilaman, kepada orang, fauqahu, yang ada di atasnya, fiddini, dalam urusan agama. Payak tadi, lalu ia mengikuti, mencontoh, bihi, kepadanya. Wa nadharuhu, dan yang keempat memandang, ilaman, kepada orang, dunahu, kepada yang ada di bawahnya, fid dunya, di dalam perkara dunia. Fayashkurullaha ta'ala, lalu ia bersyukur kepada Allah ta'ala, ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, ada 4 tanda-tanda orang yang sukses, ada 4 tanda orang yang bahagia. Yang pertama, selalu mengingat dosa-dosa yang telah lalu, dengan cara menyesali segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan diikuti dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang beruntung adalah nisyanul hasanatil madiyah, orang yang selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu, seolah-olah ia tidak pernah melakukan kebaikan tersebut. Yang ketiga, orang yang beruntung adalah wa nadharuhu ila man fauqahu fiddin, orang yang selalu memandang ke atas dalam urusan agama, lalu ia mencontoh orang tersebut. Yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, orang yang selalu memandang ke bawah di dalam urusan dunia, lalu ia menjadi
hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses, amin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati bulan yang ditunggu-tunggu yaitu syahrul Ramadan, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu maknanya secara harfiah yaitu terdiri dari 3 huruf, Ra, Mim, dan Dod. Ramadan, yang mana arti Ramadan itu adalah membakar. Mudah-mudahan dengan selesainya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membakar atau menghapus dosa-dosa kita semua, amin. Ibarat orang yang mau membuka lahan pertanian itu untuk membersihkan rumput, alang-alang, itu ada 2 cara. Pertama dengan cara dibabat, yang kedua dengan cara dibakar. Kalau kita membabat rumput itu tidak pakai waktu lama, besok sudah mulai tumbuh lagi tunas yang baru. Tetapi kalau dibakar, maka akar-akarnya akan kering, akarnya akan mati. Maka Ramadan bukan hanya membersihkan, ya, Ramadan bukan hanya membersihkan dosa-dosa kita, jadi Ramadan bukan hanya membersihkan, tapi Ramadan adalah membakar. Seluruh dosa-dosa kita itu dibakar dengan Ramadan. Semakna dengan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya iman dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Gitu. Ya, punya dosa masa lalu? Punya banyak. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Pak, kita berhasil menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Ada saudara kita di pertengahan Ramadan sudah meninggal. Bahkan sebelum Ramadan, tinggal beberapa hari menjelang Ramadan sudah diambil oleh Allah. Ya, betul nggak? Ada saudara kita, ya Allah, orang baik ya nih. Siapa namanya? Pak Gatot. Ya Allah, ini orang baik Pak. Saya sebutkan kebaikan beliau ya. Mudah-mudahan ini jadi wasilah agar beliau ditempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah datang ke pesantren saya, melihat kondisi dapur santri itu pakai masak nasi itu pakai rice cooker kecil. Jadi kami santri udah kurang lebih 80 orang, jadi kalau pakai rice cooker kecil itu kan boros di listrik juga dan perlu wadah yang banyak gitu. Beliau lihat, ini kenapa nggak pakai rice cooker besar aja gitu. Saya bilang bukannya nggak mau, nggak ada gitu. Beliau luar biasa, besoknya kemudian bawa rice cooker besar itu yang kapasitasnya 10 liter ya, 10 liter itu ya, untuk kurang lebih untuk 100 orang tuh cukup itu, yang biasa di rumah makan itu. Subhanallah, sampai sekarang masih dipakai. Ini menjadi amal jariah beliau Pak ya, amin ya. Jamaah dimuliakan Allah, ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa melewati dan menyelesaikan berbagai macam bentuk ibadah di bulan Ramadan, ini adalah suatu anugerah. Karena Ramadan adalah telaga, Ramadan adalah
ibarat sebuah sungai yang jernih airnya, yang siapa saja berendam di dalamnya, siapa saja yang mandi di dalamnya pasti akan bersih dosa-dosanya. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Dan Ramadan ketemu Ramadan itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa. Oleh sebab itu, ketika kita selesai bulan Ramadan, maka ditutup dengan istilah Idul Fitri. Idul Fitri diambil dari kata Id dan Fitri. Ada ya'udu aidan. Id artinya kembali. Fitri bisa diartikan suci. Jadi kembali suci. Jadi orang yang selesai ibadah di bulan Ramadan, maka kembali suci seperti pada waktu dilahirkan. At-taibu minadz-dzanbi kamal la dzanbalah, kayaumin waladathu ummuh. Orang yang bertaubat dari dosa, maka seolah-olah ia tidak pernah berdosa, bagaikan seorang bayi yang baru terlahir dari perut ibunya. Inilah hadiah bagi orang yang menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, maka dia akan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir, maka terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa sedikit pun. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga makna Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya adalah penciptaan, ya. Alladzi fataras samawati wal arda. Fatara, fatir itu juga bisa diartikan awal penciptaan. Berarti orang yang Idul Fitri adalah orang yang kembali pada awal penciptaan. Bahwa penciptaan kita manusia ini ada dua unsur. Pertama ada unsur ruhani, yang kedua ada unsur jasmani. Ruh itu adalah suci. Ya, semua manusia itu hakikatnya suci. Tadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia itu hakikatnya, asal penciptaannya itu fitrah, suci. Karena manusia diciptakan dari ruh. Ruh itu dari Allah. Allah itu maha suci, maka disebut dengan Ruh Kudus, ruh yang maha suci, ruh dari maha suci. Ya, cuman kita jarang mendengar istilah Ruh Kudus karena seolah-olah asing. Karena Ruh Kudus itu sering diucapkan di gereja. Padahal Ruh Kudus itu adalah diri kita. Diri kita ini adalah unsur yang paling utama, adalah Ruh Kudus, ruh yang suci. Karena ruh kita ini berasal dari Allah yang maha suci. Maka ketika kita Idul Fitri, artinya kita kembali kepada kesucian, sebagaimana awal Allah ciptakan, bahwa kita diciptakan dari ruh yang suci. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, unsur yang kedua, manusia itu diciptakan dari tanah, yaitu unsur jasmani, badan, fisik, jasad. Jasad dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu, ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kamu. Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami akan keluarkan kalian nanti pada satu saat. Jemaah dimuliakan Allah, jadi Idul Fitri bukan hanya mengembalikan, bagaimana kita kembalikan ruh kita kepada Allah sebagaimana ruh kita ketika diciptakan suci, juga kita mengembalikan jasad kita kepada tanah. Maksudnya apa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ingat mati, kita ingat kubur.
Makanya orang kalau Idul Fitri pada ziarah kubur. Ngapain? Biar ingat bahwa asal mula kita itu dari mana? Dari tanah. Jangan lupa bahwa kita itu adalah tanah. Itu juga bisa dimaknai sebagai Idul Fitri, kembali kepada asal kejadian. Dan juga jemaah dimuliakan Allah, bisa juga kejadian kita adalah dari mana kita berasal. Kita punya ayah, kita punya ibu, itulah asal kita. Maka Idul Fitri identik dengan istilah namanya mudik. Pada mudik kagak? Yang punya kampung mudik. Ya, kalau saya tiap hari mudik, Pak, karena tinggal di kampung, kampung lembur. Ya, mudik. Mudik itu juga bisa diartikan adalah kembali kepada asal kita. Istilah Sunda, ulah poho kana purwadaksi. Nah, ada orang Sunda. Ulah poho kana purwadaksi, bahwa kita itu punya asal, punya ayah, punya ibu, punya keluarga, punya kampung halaman, punya tempat lahir. Disitulah asal kita. Maka kita kembali. Istilahnya mudik. Ya, Id juga bisa diartikan mudik, karena kita kembali. Mau kita jangan melupakan kalau kita punya ayah, punya ibu, punya paman, punya bibi, punya uwa. Mereka mesti kita kunjungi, bersilaturahmi. Itulah hakikatnya. Jadi hakikat mudik adalah kita menyambung silaturahmi dengan orang tua kita. Ya. Dan yang lebih penting lagi, hakikat mudik adalah bagaimana kita mengingat bahwa hakikat hidup itu adalah sebuah perjalanan yang mana kita semua pasti akan kembali ke kampung halaman. Betul? Ya. Ada kampung halaman di dunia, ada kampung halaman di akhirat. Betul? Kita di dunia punya kampung halaman. Kita pulang, namanya pulang kampung. Persiapan luar biasa. Dompet penuh. Betul? Mobil penuh, barang bawaan penuh. Untuk apa? Perbekalan selama di kampung. Ya, karena di kampung banyak saudara, di kampung banyak teman, di kampung sudah ditunggu oleh saudara kita untuk kita berbagi di sana. Maka bawa perbekalan yang banyak. Begitulah kita nanti ke akhirat. Kita juga harus bawa perbekalan. Artinya jemaah dimuliakan Allah, bahwa peristiwa Idul Fitri, peristiwa mudik ini adalah sebuah ibrah, pelajaran bagi kita bahwa satu saat kita akan mudik sesungguhnya, yaitu mudik ke alam akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Ingat, Bojongkulur bukan tempat tinggal. Ingat, Indonesia bukan tempat tinggal kita. Bukan pribumi. Tidak ada pribumi di dunia ini. Semua kita orang asing. Semua kita ini adalah penumpang. Semua kita ini pendatang. Betul? Pendatang, Pak. Jangan dia, oh saya orang pribumi. Gak ada pendatang, gak ada pribumi. Semua kalau di dunia ini pendatang. Ya. Orang Bojongkulur yang lahir di Bojongkulur sekalipun, dia adalah pendatang, bukan pribumi. Ya. Kampung kita sesungguhnya adalah kampung akhirat. Ya, bukan blok KM, bukan blok KL, bukan blok K apa lagi? Ujung-ujungnya kita itu akan kembali ke blok KO. Ya, blok KO sana ya. Nah, blok KO udah minggir tuh, pinggir kali dah. Ya, alam kubur. Itulah kampung kita sesungguhnya. Jemaah dimuliakan Allah, kalau kita pulang kampung, ya biasanya transit, betul nggak? Saya transit, Pak. Di tempat transit nggak lama. Paling kita untuk memenuhi kebutuhan, mungkin isi bensin
habis isi bensin kita makan, habis makan kita buat, atau kita mendirikan sholat. Selesai makan, selesai sholat, kita berangkat. Kurang lebih transit hanya setengah jam. Gak ada orang transit sampai 5 jam gitu di rest area, gak ada. Sampai 10 jam, sampai 1, 2, 3 hari gitu ya. Selesai kebutuhannya tertunaikan, langsung berangkat. Karena ada tempat yang dituju, yaitu kampung halaman. Ya, sudah sampai di kampung halaman, berjumpa dengan saudara kita, berjumpa dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Kita di sana menghabiskan semua perbekalan kita. Ya, betul nggak? Pakai duit nggak pulang kampung? Oh, gede pak pengeluarannya tuh pulang kampung. Mau bawa mobil sendiri, mau naik pesawat, mau naik kereta, mau bawa ojek, sekalipun itu keluar biaya besar. Kalau kita pulang kampung di dunia, terus bekal kita habis, ada kesempatan untuk balik ke kota. Namanya arus balik. Ngapain? Nyari duit lagi, nyari bekal lagi, betul nggak? Ini orang-orang yang habis duitnya nih. Yang pulang kampung nih pada habis duitnya tuh, pada balik lagi ke kota, kerja lagi, nyari bekal lagi, ya kan? Yang masih tinggal di kampung masih bertahan, oh berarti ayam mertua masih banyak, empangnya masih banyak, gitu ya. Kalau di dunia begitu pak, ya, habis bekal kita, sepanjang masih ada kolam mertua, masih ada kandang ayam mertua, masih bisa bertahan di kampung. Jemaah dimuliakan Allah, nanti kita kembali ke kampung akhirat. Kalau perbekalan kita tidak cukup, maka tidak bisa kembali lagi. Fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, maka tidak akan kembali walaupun sesaat. Ya, ini pelajaran. Jadi mudik, pulang kampung, Idul Fitri, ini adalah ibrah bagi kita bahwa hakikat hidup kita di dunia adalah musafir. Ya, kita semua musafir, bukan mukimin, semuanya musafirin. Kita ini bukan mukimin, gak ada mukimin, semuanya musafirin. Karena kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing itu penumpang, pendatang. Aw 'abiru sabilin, atau seperti orang yang transit dalam perjalanan. Inilah makna daripada ibadah puasa diakhiri dengan Idul Fitri. Kemudian ada tradisi yang namanya tradisi mudik, pulang kampung. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah semua dosa kita akan terhapus dengan puasa? Apakah semua dosa kita akan terhapus dengan sholat tarawih? Apakah semua dosa kita akan terhapus dengan tadarus Al-Quran? Tidak. Makna daripada ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang dimaksud adalah dosa yang ada hubungannya dengan Allah. Ya, dosa yang hubungannya dengan Allah. Adapun dosa yang ada hubungannya dengan manusia, maka tidak bisa dihapus dengan sholat. Dosa yang ada hubungannya dengan manusia tidak bisa dihapus dengan puasa. Dosa yang ada hubungannya dengan manusia tidak selesai dengan tadarus Al-Quran. Tapi dosa yang ada hubungan dengan manusia harus diselesaikan secara langsung dengan minta maaf, ya, atau minta ridho. Istilah kita di Indonesia namanya halal bihalal. Maka habis Idul Fitri nyambung dengan tradisi namanya halal bihalal. Kenapa? Karena kita jangan merasa kalau sudah puasa udah bersih dosa kita. Iya, dosa hubungan dengan Allah bersih insya Allah. Tapi dosa yang hubungan dengan manusia, sepanjang belum minta maaf kepada yang bersangkutan, maka tidak akan diampuni oleh Allah.
Maka ada tradisi namanya halal bihalal. Yang maknanya halal bihalal itu adalah istihlal istirdo, minta dihalalkan, minta diridhokan. Kalau belum minta dihalalkan, selamanya jadi haram. Karena lawan daripada halal adalah haram. Inilah pentingnya kita berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan tetangga, kumpul dengan sesama teman di kantor dalam acara halal bihalal. Karena maknanya, intinya halal bihalal adalah istihlal istirda, minta dihalalkan, minta diridhokan. Sebetulnya ini yang berat. Yang berat itu kan dosa kalau udah hubungannya dengan sesama manusia. Ini yang harus segera diselesaikan. Maka menjadi sempurna kita Idul Fitri kalau sudah selesai namanya halal bihalal. Karena dosanya udah dua-duanya tuh, hablum minallah sudah terhapus, hablum minannas sudah terhapus. Ya, atau mungkin halal bihalal itu juga semakna dengan istilah silaturahim atau silaturahmi. Menyambung ya, ikatan yang terputus, yang tadinya memutuskan silaturahmi, yang tadinya sudah lama tidak berjumpa, yang tadinya bermusuhan kemudian musafahah, kemudian baikan, islah. Itulah yang disebut dengan silaturahmi atau halal bihalal. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini, alhamdulillah, puasa sudah, Idul Fitri sudah, halal bihalal sudah. Artinya sudah Idul Fitri yang sempurna, kembali kepada kesucian yang sempurna. Tinggal kita menjaga kesucian yang sudah kita miliki. Ini yang paling penting. Jangan sampai kesucian ini kembali kotor lagi. Bagaimana cara menjaga kesucian yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapatkan? Sekurang-kurangnya ada dua. Pertama, jaga amaliyah Ramadan, istiqomahkan amaliyah Ramadan, lanjutkan amaliyah Ramadan setelah selesai bulan Ramadan. Ya, kunu rabbaniyin, jadilah kalian hamba-hamba Allah, wala takunu ramadhaniyin, janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Apa bedanya Rabbaniyin dengan Ramadhaniyin? Hamba Allah akan selalu menjaga konsisten ibadahnya kepada Allah sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Karena ibadah tidak berhenti dengan lebaran. Jangan sampai selesai lebaran hilang jamaahnya, hilang sholat berjamaahnya, hilang tadarus Qur'annya. Maka lanjutkan yang sudah dijaga berjamaahnya selama Ramadan, istiqomahkan berjamaahnya sampai mati. Yang biasa tadarus di bulan Ramadan, teruskan tadarusnya, jangan berhenti. Yang biasa sedekah di bulan Ramadan, lanjutkan sedekahnya. Ini namanya menjaga kesucian. Nih, yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga kesucian atau fitrah adalah dengan menjaga diri kita agar tidak menjadi orang yang bangkrut. Ya, orang bangkrut itu dalam bahasa Nabi itu namanya muflis. Apa namanya? Muflis. Jangan kasih nama anak si muflis nanti. Ya, si bangkrut. Ya. Kata Nabi apa? Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man laisa dinar wala dirham wala mata'. Orang yang bangkrut dari kami adalah mereka yang tidak punya dinar, dirham, dan tidak punya harta. Orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya rupiah, orang yang tidak punya dolar. Kalau zaman dulu dinar dan dirham. Orang yang gak punya harta, itulah orang yang bangkrut. Kemudian kata Nabi, la, tidak. Al-muflis man min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wasyamin wa zakatin
wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Kata Nabi adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang nanti di hari kiamat membawa pahala solat yang banyak, membawa pahala puasa yang banyak, membawa pahala zakat yang banyak, namun sayang dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah memakan harta orang, dia pernah menzalimi orang, dia pernah nuduh memfitnah orang. Kemudian orang-orang tersebut menuntut kepada Allah, mereka kemudian mengambil semua pahala yang telah dibawa tadi sampai habis pahalanya, sehingga masih tersisa dosanya kepada orang lain. Masih ada orang yang merasa terzalimi sedangkan kebaikannya habis, maka keburukan orang yang terzalimi itu dilimpahkan kepada orang tersebut. Itulah orang yang namanya muflis, orang yang bangkrut. Nauzubillah min zalik. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti kita jaga ya, jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut. Sudah berkorban kita sholat, sudah berkorban kita puasa, sudah berkorban kita untuk zakat, sudah berkorban haji umroh, tetapi masih ada orang yang merasa terzalimi, masih ada orang yang tersakiti yang belum kita sempat untuk minta maaf, sehingga amal kebaikan kita habis diambil oleh mereka. Itulah orang bangkrut. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga kefitrahan kita, jaga kesucian kita. Idul Fitri tidak hanya satu hari ya. Idul Fitri bukan satu Syawal. Itu Idul Fitri secara syar'i satu Syawal, tetapi hakikat Idul Fitri kembali kepada kesucian. Tiap hari kita harus Idul Fitri, harus selalu kembali kepada kesucian. Kita harus selalu membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa maksiat, baik dosa yang hubungannya dengan Allah maupun dosa yang hubungannya dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah sempurnakan Idul Fitri kita sehingga kita betul-betul kembali kepada fitrah, betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita waktu dilahirkan, bersih tanpa ada dosa sedikit pun. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangannya mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta tolong untuk membacakan suratul Fatihah untuk Pak Gatot ya. Saya kemarin belum sempat takziah karena pas saya lagi berangkat umroh terus mendengar info beliau meninggal, jadi saya nggak sempat takziah. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan di Raudhah Miryadil Jannah. Harta yang diinfakkan, disedekahkannya mudah-mudahan menjadi amal jariah. Ilmu yang beliau ajarkan menjadi ilmu yang manfaat. Anak-anaknya yang ditinggalkan soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sempurnakan dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.